Girls on Talk Podcast. Kali ini bareng sama Nada. Dan Nada hari ini bakal kedatangan narasumber yang keren banget, yang gokil banget dan kepo banget, kayak pengen ngulik-ngulik tentang topik hari ini, yaitu tentang penyiaran di era digital. Nah, narasumbernya siapa? Yaitu narasumbernya ada dari Persiar Indonesia yang namanya adalah Kaika. Kita sambut dulu Kaika, ini dia. Halo Kaika. Halo, apa kabar nih? Nada. Gimana perjalanannya menuju tempat ini? Cukup padat banget sih. Padat banget hari ini ya, Yes, aktivitinya. betul banget. Hari ini ada meeting juga ya. Tadi kita sempat kontekan karena ada meeting tiba-tiba di siang hari dan Yes. sampai sore hari, dan bisa akhirnya menyempatkan untuk syuting podcast di Girls on Talk hari ini. Thank you. Bener Kak. banget. Nah, apa? Iya. Aku ingin berbagi aja sih pengalaman nih untuk Nada dan kawan-kawan semua. Benar. Nah, kita butuh banget nih, apalagi tentang tema hari ini. Dan menurut aku tema hari ini tuh agak masuk ya di kita ya. Masuk banget. Nah, karena kita sama-sama yang satu masih penyiar, yang satu juga mantan penyiar, dan topik kita hari ini itu yaitu penyiaran di era digital. Yes, betul banget. Kak, sebelum aku ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Kak tuh udah berapa lama sih Kak ada di dunia penyiaran ini? Untuk dunia penyiaran ya, ini sekitar dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Berarti berapa tuh? Berarti 8 tahun. 8 mau 9 tahun. Yes. Ada di dunia penyiaran. Berarti udah banyak banget dong berarti ya suka dukanya. Suka dukanya pasti banyak banget. Terus juga pengalaman yang didapat juga banyak banget. Terus juga relasi, itu yang paling penting. Nah, itu sih, itu yang paling penting di dunia penyiaran, itu adalah relasi. Tapi aku mau tahu nih, awalnya jadi masih masuk di dunia penyiaran itu awalnya gimana sih Kak? Jadi penyiar dulu kah? Atau jadi produser? Atau jadi gimana? Ya, dari radio Budi Luhur dulu sih. Memanfaatkan Oh, bisa radio. menjadi penyiar, reporter, Benar. terus juga produser, terus Jadi masuk konten kreator. semuanya sih. Jadi ya dari Budi Luhur dulu, radio Budi Luhur, terus juga mau bawa kemana nih? Pertama tuh ketika saya kelar kuliah, mendapatkan ijazah, itu ada pilihan. Pilihan itu TV atau radio. Benar. Jadi yang paling penting. Tapi sebelumnya waktu masuk di kampus Budi Luhur ini, Kak itu jurusannya apa? Broadcasting. Broadcast. Berarti Betul. emang kalau udah keluar ijazah nih ya, berarti tuh mau nggak mau pilih tuh Pemilihan penyiarannya itu. radio atau enggak TV. Nah kebetulan itu aku juga sambil kerja tuh, kerja di sebuah, Magang sambil kerja. iya magang juga, kerja juga. Oh, sambil apa namanya penelitian? Penelitian juga. Oh, skripsi tadi sambil kerja juga. Betul, kerjanya Wow. masuk itu di perfilman. Wow. Waktu itu kalau kalian tahu di tahun 2014 ada film Soekarno, Oh iya, tahu. ya sutradara dan produsernya langsung Hanung Bramantio. Nah aku pas banget tuh lagi kerja sama dia, mau beliau, dan terus ya ngobrol lah sama mereka yang sudah terjun langsung, yang sudah bisa menyelesaikan skripsi. Kita ngobrol-ngobrol, nah dapatlah masukan, udah kamu mendingan kalau misalnya perfilman ya udah diganti semua, Wow. ambil dengan nih tema Soekarno nih belum ada. Ya udah akhirnya aku memutuskan itu butuh waktu mikir tuh 2 minggu. 2 minggu ya udah tuh ngobrol sama sini. Udah akhirnya aku pun menentukan pilihan tuh ya udah deh ambil film Soekarno. Nah, itu berarti buat penelitian tugas akhir Tugas film akhir. Soekarno itu. Terus habis itu dibantu sama senior nih, terus juga dibantu sama langsung sutradaranya langsung. Film itu harus pakai apa, metodenya, terus juga apa aja sih yang kekurangan dari film itu, yang film ini udah bagus banget, tapi kan pasti ada
kekurangan-kekurangannya itu aku juga kasih masukan sambil bekerja. Itu waktu cukup lama sih. Dan capek. Berarti kayaknya ini keren banget ya guys. Nah. Kayak experience-nya tuh di awal-awal diterjun di dunia penyiaran tuh udah keren banget. Bahkan tugas akhirnya atau skripsinya itu udah langsung ambil dari film Soekarno buat jadi penelitian ya. Betul banget. Jadi emang gak heran ya kalau sekarang tuh mereka sekeren ini karena emang udah 8 tahun sampai 9 tahun masih belajar sih, pastinya. Tapi nih kak, gue sekarang agak nervous karena kita mungkin bisa share-share sebagai mantan penyiar dan penyiar ya. Karena kita tuh biasanya kalau siaran itu di balik layar gak sih? Kita nggak ada visualnya seperti ini, kan kita kan suaranya doang. Gue pede sih. Kalau misalnya suaranya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada visualnya gini, sedikit nggak? Agak sedikit nervous pasti. Jadi gini, kamu kan biasa siaran. Jadi gini nih, ada 2 radio yang berita dan anak muda banget. Nah itu Prambors, Delta, ya saya penyiar-penyiar itu kamu harus tahu juga dari 2 radio itu berita ataupun yang anak muda banget, penyampaiannya itu beda. Kalau untuk anak muda banget kayak Prambors, Delta itu disebutnya penyiar. Tapi kalau sudah namanya berita kayak El Sinta, RRI itu formal banget kan, itu disebutnya anchor. Jadi untuk tekanan suaranya itu lebih memakai suara perut yang tebel ibaratnya. Kalau kita kan sekarang ya udah gitu careful kan. aja. Udah biasa aja gitu kan. Tapi nih, tadi kan aku udah singgung-singgung di awal ya. Kalau misalnya Kak Eka ini adalah wakil ketua dari Persiari Indonesia. Persiari itu apa sih? Persiari itu adalah persatuan penyiar seluruh Indonesia. Ya. Kebayang nggak sih sebanyak apa orang yang di-guide sama komunitas dari Persiari ini? Nah sebelumnya aku mau nanya, Persiari itu berdirinya sejak kapan sih Kak? Persiari itu dari bulan Maret 2023. Tepatnya tanggal 11. Oh malah 11 Maret. Yes. Berarti belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Kenapa Persiari? Kenapa sih dibentuklah Persiari Kepo? Karena sebelumnya mungkin ya yang aku tahu itu penyiar ya udah masing-masing aja. Betul. Penyiar stasiun Prambors sendiri, Delta sendiri, Bahana sendiri, biasa gitu. Tapi mungkin Delta, Bahana sama female itu sama. Itu jadi satu ya. Karena satu kantor. Iya benar. Misalnya Gen FM itu biasa sendiri ya. Dan kenapa sekarang ada komunitasnya yaitu Persiari? Ya, jadi gini. Jadi pertama kali dibentuknya Persiari itu dari perkumpulan para penyiar, para senior yang ada di seluruh Indonesia. Kita tuh ngumpulnya tuh berarti cuma ada di Bandung tuh ya? Wah ada semua. Ada dari Jawa Barat ada, Bandung ada, Jawa Barat tuh banyak. Ada di Subang, Sumedang itu semuanya ada. Terus juga di Jawa Tengah itu ada semua, dari Semarang, Solo itu semuanya ada. Terus dari Jawa Timur ada, Bali ada, Madura pun ada. Terus kita ke seberang Sumatera itu dari Lampung sampai Aceh itu ada. Terus kita nyebrang lagi dari Kalimantan tuh semua Kalimantan tuh ada, Sulawesi pun ada juga, Maluku, NTB ada juga, sampai di Papua pun kita juga ada. Kenapa dibentuk Persiari ini? Jadi gini, jadi kita dari kumpul dari ngopi kali ya, ngopi sesama, ngobrol santai aja. Kita tuh mencetuskan kita kok di dunia penyiaran radio ini kok nggak ada wadah ya? Wadah yang untuk apa ya? Kalau misalnya stasiun radio sendiri itu ada wadahnya, itu namanya PRSSNI. Itu untuk swasta para pemilik radio, itu ada wadahnya. Terus kalau televisi juga ada wadahnya. Nah, si penyiarnya ini kan ada wadah nih. Kita mau menuangkan kayak undang-undang televisi, radio itu kan ada. Tapi kan untuk kita nih sebagai penyiar ini nggak ada wadahnya. Terus juga yang kalian harus tahu juga, dianggap tuh penyiar itu paling rendah lah gajinya. Kita memikirkan juga
Jadilah biar ada wadah. gitu ya. Iya, ada Dan wadah angkat semua. gitu, nggak semudah itu kok penyiar gitu ya. Nah, makanya dari ketua umum kita namanya Pak Suwiryo, terus juga ada Pak Hendra, wakil ketua, ada saya sendiri, Ramandeka Putra, terus ada sekretaris jenderalnya, ini cewek dari RRI. Itu banyak semua, jadi semua radio yang ada maupun swasta maupun pemerintah RRI itu kita tergabung semua. Nah makanya kalian nih yang baru nih, yang mungkin masih komunitas, Ya mungkin join di radio komunitas ya. Mungkin itu kalau misalnya di radio di Lumpur. betul. Jadi gini, radio komunitas itu adalah radio yang sekarang ini mempunyai masa yang cukup banyak. Karena kita nggak bisa untuk untuk menahan para kaum muda nih yang ingin melakukan penyiaran. Mereka mungkin mau mengolah vokal, terus juga mau public speaking, itu paling penting, public speaking, terus juga mengolah kalimat yang tadinya yang biasa aja menjadi baku, jadi kalian harus tahu juga. Terus penyampaian terhadap kayak apa sih dari sebuah berita yang bisa kita sampaikan ke halayak umum, itu bisa sampai ke Gimana sih caranya untuk penyampaian yang enak, yang nyampe jelas, diterima dengan baik. Nah sebenarnya tuh penyiar tuh juga mikirin ya kayak. Mikirin banget. Dan jangan kalian bilang tuh penyiar itu nggak ada kerjanya, cuma ngomong doang. Walaupun ada produsernya, penyiar itu sebenarnya mikir juga gimana ya caranya gue nih nyampein pesannya tuh nyampe ke orang-orang dengan jelas gitu, dengan diterima dengan baik. Betul. Kita mikir juga sebagai penyiar. Dan nggak gampang loh jadi penyiar itu. Bener. Jadi gini, kita bicara sambil mikir. Itu nggak sebagian orang. Apa ya setelahnya ya? Nah, kayak kita nih lagi ngobrol nih. Kita mikir nih. Mau apa lagi nih? Apalagi nih? Second per secondnya. Ya, Nah, tadi kita udah singgung-singgung seputar radio dan juga TV. Dan experience Eka di dunia TV dan radio itu keren banget ya. Nah, kita tuh sekarang di zaman sekarang nih Kak, kita kan kedatangan media digital. Nah, menurut Kak Eka itu gimana sih? Apakah sengaruh itu untuk si radio dan TV-nya itu sendiri? Betul ya. Untuk saat ini ya, karena kan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman yang terus maju, terus juga kita juga harus bisa beradaptasi. Apalagi sekarang ada smartphone ya. Wah, apalagi kita nih sekarang dimanapun ya, pegang handphone. Bener. Bangun tidur pasti ada handphone dulu. Mau mandi handphone dulu, dengerin lagu atau apa. Bener. Nah, baik lagi nih dari kita yang anak muda, apapun kan pasti handphone. Terus kita mau nyari nih, apa sih berita sekarang? Tinggal kita download aplikasi, misalnya Detik, Kompas, terus misalnya TV, CNN, itu ada semua di handphone. Itu kan namanya digital. Kenapa? Semua bisa diakses ya Kak? Bisa, Semua diakses di handphone. Mau buka WhatsApp, mau buka apa segala macam video. Yes. Nah, yang lagi naik-naik daunnya YouTube, TikTok, sama nih Instagram, X, banyak banget. Nah makanya untuk saat ini untuk perkembangan digital tuh besar banget. Benar. Kenapa? Saat ini radio dan televisi ini sudah mulai mengikuti ya? Ditinggalkan. Oh iya. Untuk yang melihat ya. Iya. Tapi sekarang sudah beralih yang televisi ke dunia digital juga. Benar. Radio pun sama. Benar. Radio nih sekarang bisa live streaming. Iya, live streaming. Terus juga bisa kerja sama sekarang. Sama apa, kita bisa mau download aplikasi dari apa tuh? App Store yang Play bisa Store. mendengarkan Iya. radio. Ya bisa. Iya, itu aplikasi.
Terus kita mau nonton TV, dan sekarang sudah ada video.com, RCTI Plus. Nah itu biasanya orang-orang tuh sekarang kalau nonton TV udah nggak pakai TV yang besar lagi ya. Sekarang udah bisa nonton TV ada di handphone. Udah bisa nih sekarang misalnya ada nonton bola misalnya di RCTI atau misalnya di SCTV tinggal download aja, bener. Yang langganan setiap bulan yang 2.000. Bener. Tapi biasa kalau anak Gen Z dan juga mungkin di bawahnya ya, itu sekarang tuh Kak TV dan radio tuh mungkin udah gak banyak yang tahu program-program itu apa aja. Betul. Di radio tuh apa sih radio, karena mereka mungkin sekarang udah banyak nonton Netflix ya. Bagi YouTube. Benar, YouTube juga karena mungkin ketika misalnya mereka lagi senggang waktu tuh nontonnya YouTube, Netflix. Kalau mungkin di zaman-zaman mungkin anak-anak 2001 ke bawah itu mungkin masih mengalami untuk nonton TV, pulang ngaji, pulang sekolah itu masih bisa nonton TV. Nah kalau misalnya kalau radio mungkin memang aku lumayan asing ya. Kalau misalnya aku nggak jadi bagian dari radio kampus, mungkin aku nggak mendalami radio itu gitu. Nah berarti kan mungkin agak menutup kemungkinan banyak nih Kak orang-orang yang seperti aku atau generasi aku yang sebenarnya nggak banyak tahu banget tentang radio. Nah menurut Kakak gimana? Ya untuk saat ini sih yang Gen Z ya, ini sudah pada belum tahu sih untuk radio sendiri itu ada program apa. Misalnya aku tahu mungkin cuma radio hits aja. Betul, yang besar Prambors, FM, terus Jack FM, Trax, iya yang gampang-gampang diingat sama yang untuk saat ini ya Gen Z ataupun yang dulu-dulu. Nah makanya untuk saat ini banyak yang membuat radio digital juga. Contohnya yang sekarang saya bekerja di Polri Radio. Itu semuanya sudah digital, sudah FM ya. Ini sudah beralih ke streaming, yang tinggal mendownload aplikasi dari Polri TV Radio. Kita sudah bisa mendengarkan tuh ini pagi siaran apa, dengan program apa temanya, sampai dengan malam. Itu kita sudah mempunyai skema-skemanya. Terus pendengarnya itu gimana sih Kak? Apakah polisi doang? Nah itulah yang saya sudah berkecimpung, sudah masuk di Polri Radio ini sudah hampir dari 2020 sampai dengan saat ini. Itu banyak yang pikir ini paling cuma buat polisi doang. Benar, target kita memang polisi dari Sabang sampai Merauke itu. Aku kepo sih Kak. Banyak banget. Polri TV ya? Polri Radio. Oh, Polri TV dan radio ya mungkin. Nah itu pasti yang disiarin itu apa sih Kak? Itu, jadi itu perkembangan tuh tentang kepolisian tapi ya? Tentang kepolisian, misalnya di DKI itu polisi kan ada Polda Metro Jaya, terus ada Polres Jaksel, Polres Jabar, itu banyak, itu kita beritain. Terus mana lagi? Ada lagi di Polda Jawa Barat, Polda Banten, itu semua kita yang cover semua nih dari humas-humasnya, hubungan masyarakat dari setiap kepolisian, dari Polda daerah ataupun polisi resort itu yaitu untuk polisi resort tuh kayak Polres ataupun di Polsek. Nah banyak banget yang bertanya kok kayaknya targetnya cuma kepolisian. Iya benar, target kita tuh kepolisian dan ke halayak umum, ke masyarakat nih. Bagaimana penyampaian ke masyarakatnya? Kita tuh biasanya dengan humas masing-masing dari Polda, Polres, Polsek itu kan ada ya yang untuk datang misalnya STCK, kepolisian, terus juga untuk melaporkan apa, itu kita membuat pamflet ataupun membuat banner. Orang-orang nih yang mau mendengarkan berita terkini dengan kepolisian Republik Indonesia itu bisa download langsung. Jadi streaming di situ ya. Iya, jadi kita tuh nggak bingung-bingung nih mau dengerin tuh ada apa sih nih, kejahatan apa sih yang ada di Republik ini. Terus juga ada apa sih yang lagi trending. Kasus apa sih yang lagi trending. Nah, itu kan banyak yang tidak tahu kan. Kalau misalnya dengan media digital yang umum kan itu umum ya. Nah kalau aku nih khusus untuk
kalian nih tahu nih dari Sabang sampai Merauke tuh kepolisiannya tuh lagi nanganin aksi yang lagi hits banget, yang lagi booming, yang lagi viral, misalnya narkoba, seksual, misalnya ada pemerkosaan. Inisial A M. Apa? Azan. Yang kemarin. Ya betul, itu ada. Terus yang kemarin banget lagi viral nih, baru banget dari Polres Polda lah. Itu yang artis Inisial SJ. Sepul. Oh iya. Itu yang tiba-tiba digerebek. Nanti di gitu ya. Nah itu yang tiba-tiba digerebek Yaps. di sebuah kendaraan dan membuat berita viral, bikin onar juga. Nah itu jadi ada kesalahpahaman terhadap kepolisiannya dengan para korban itu. Makanya kan ada klarifikasi itu dari polisi sendiri. Nah tuh guys, berarti sepenting itu radio dan TV sebenarnya di era dulu maupun zaman sekarang. Mungkin karena sekarang kedatangan media-media digital yang sebenarnya bukan jadi menghilangkan si radio dan TV-nya ya Pak, malah mungkin jadi menggabungkan nih si era-era yang dulu media konvensional, yaitu misalnya TV, radio. Nah itu tuh mungkin bisa dikolaborasi atau dijadikan sama media-media yang ada di era digital. Benar. Jadi misalnya mungkin kalian yang mau kepo sama tentang radio, juga TV juga, nggak harus beli tab radio segede itu, udah nggak perlu karena sekarang udah bisa live streaming di handphone. Ya, di platform-platform yang disediakan oleh stasiun radionya itu sendiri. Dan mungkin TV juga kalian udah nggak perlu lagi nonton TV di TV-TV yang sebesar itu atau cuma jadi pajangan di rumah ya. Bisa juga nonton TV itu di handphone juga bisa. Mungkin kalian punya iPad atau mungkin juga punya laptop, kalian bisa nonton TV di situ. Pokoknya jangan menghilangkan si radio dan juga si TV-nya itu sendiri. Karena menurut aku pribadi itu benar-benar sengaruh itu dan seperti itu. Karena kalau TV itu penyiarannya juga lebih cepat ya. Betul. Dan mungkin juga nih Kak, orang-orang yang ada di pedesaan-pedesaan ya juga mungkin masih menggunakan TV-TV. Jadi nggak semuanya karena punya handphone, ya kan? Karena masih menggunakan TV-TV yang besar. Mungkin juga ada masih yang ada menggunakan TV-TV tabung ya kan? Tapi sekarang udah pakai antena ya? Udah nggak pakai antena. Dan pengalaman lagi nih. Aku waktu itu dari Sabang ya, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua ya, itu aku pernah. Jadi gini, mereka nih yang di pedesaan ya, mohon maaf, di pedesaan yang masih old lah ya, dan kekinian, itu mereka masih menggunakan radio tabung atau radio yang biasa bawa awal. Itu serius, itu masih mereka tuh masih membutuhkan informasi-informasi yang ada di kota, mungkin ada yang di kota besar. Jakarta mungkin. Itu beneran, itu gue sendiri. Tapi beneran masih ada yang dengerin. Pakai gitu ya? Iya, lagi nyangkul mereka sambil dengerin. Itu pengen banget sih kayak dapat banget vibes tradisionalnya gitu karena sekarang itu ya. Kangen banget gitu kayak aku nggak percaya gitu. Iya. Wow, di era sekarang yang teknologi digital lagi pesat banget, canggih banget, ini masih ada loh. Nah makanya kalian nih yang jangan menganggap remeh nih, radio nih udah nggak bisa dengerin lagi. Gua jangan salah loh. Para anak muda dari umur 25 sampai di umur 55, kalian nih kalau pergi dengerin di mobil, dengerin apa? Radio. Mungkin TV kan? Ada juga mungkin mobilnya yang bagus-bagus, ada televisinya. Ada televisinya, cuma emang yang ada di semua mobil pasti radio. 80% radio. Kalian tuh mendengarkan informasi, mendengarkan musik. Mungkin kalian yang handphone lowbat tuh biasanya udah bingung tapi mau pada lagu. Tapi nggak mungkin, kalian tuh udah di mobil, nggak mungkin dengerin radio di handphone, udah nggak mungkin. Pasti di mobil. Mau dengerin Prambors, FM, Bahana, Delta, itu udah pasti. Nah, makanya radio itu masih dibutuhkan untuk saat ini, apalagi televisi. Ya mungkin kita sudah lelah bekerja, kampus, kuliah, nonton TV kan.
mau nonton sinetron mau nonton apa sih yang sekarang lagi lucu-lucu, ada semua. Nah Ada makanya sih. Karena orang tua aku juga bisa nonton TV. itu, makanya digital itu kan untuk mempermudah ya, mempermudah kita dimanapun kita berada, Yap. itu bisa kita gak ketinggalan nyaman. Ya dari handphone. Nah makanya perkembangan handphone saat ini juga kembangnya besar banget. 2 bulan udah ada yang baru, 2 bulan ada yang baru. Kayak handphone nih sekarang HP-mu apa? iPhone kan? iPhone berapa? Udah Minimal banget 11, 12 kan? Dan harganya udah wow. Iya. Nah makanya itulah perkembangan teknologi saat ini nih yang harus diantisipasi untuk kaum milenial. Kenapa? Ini bahaya banget. Bahaya itu kalau misalnya kita tuh mempublikasi dengan yang negatif. Itu ada pasal-pasalnya loh, undang-undang ITE. Itu yang harus kalian tahu juga. Kalian tuh nggak bisa menyebarkan, ini bagus nih, itu menurut kalian. Tapi nih kalau sudah kalian menyebarkan berita hoax, itu udah ada pasalnya. Hati-hati loh, pasalnya udah 5 tahun penjara. Nggak mau kan? Udah 5 tahun. Makanya kita sebagai anak-anak muda, sebagai kaum milenial, sebagai yang garda terdepan nantinya tuh kita harus pintar. Harus menjaga juga ya. Harus menjaga. Digital ini lagi pesat banget. Kita harus menjaga supaya nantinya tuh kalian-kalian ini tidak termakan hoax. Karena sekarang aku tanya sama Nada misalnya melihat Instagram, Yap. ada berita-berita misalnya yang maaf hoax, langsung percaya nggak ketika melihat? Lumayan sih ya, kayak Nah, pasti 50-50 tuh, itu 50-50 benar nggak ya? ya. Nah, makanya Anda harus nyari tahu dulu dong data Iya, datanya. source-nya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari mana nih sumbernya? Bener nggak Iya. atau enggak? Nah, makanya itu dia banyak yang melanggar undang-undang ITE ya karena itu. Iya. Dia bukan asal aja share. Udah share aja. Nanti juga dibaca ke teman-teman gue, didengarin sama teman-teman gue. Padahal ini sebenarnya adalah hoax. Hoax. Itu udah salah banget. Iya. Itu udah melanggar undang-undang ITE. Makanya tuh kalian yang kaum muda itu lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi menyebarinnya ya. Iya, harus disaring dulu. Yap. Harus tanya dulu yang mungkin yang lebih tua, lebih senior. Oh, ternyata ini nggak benar, nggak baik. Ya udah, seperti itu sih kalau aku ya. Nah, jadi kita udah di penghujung podcast ya, penghujung podcast ini. Nah, sebelumnya aku makasih banyak untuk Kak Eka udah datang ke podcast Girls on Talk hari ini with Eka ya, karena kita tadi juga dari awal udah bahas tentang dunia penyiaran juga, tadi kita udah singgung tentang persiaran juga, radio, TV, dan juga media digital di era sekarang. Nah, terakhir nih Kak, pesan buat mahasiswa atau mahasiswi atau mungkin anak-anak yang sekarang lagi nonton podcast ini untuk tetap menjaga radio dan TV, pesan-pesannya apa sih? Ya, pesan-pesannya kalau dari aku sih, yang pertama, ketika dunia digital saat ini berkembang pesat, itu harus lebih hati-hati lagi untuk mencernanya ataupun mempublikasi. Karena yang tadi aku bilang tadi, ada undang-undang ITE yang membatasi itu semuanya. Jadi nggak sembarangan kalian nyebarin yang mungkin tidak ada narasumbernya ataupun tidak ada sumbernya, itu lebih bahaya. Terus yang kedua adalah lebih kalian tuh mau bawa kemana nih tujuan nanti kalian ke depannya. Karena kalian ini generasi muda, mahasiswa yang akan lulus ini masih panjang banget. Itu harus bisa mempersiapkan mau kemana. Yang tadi aku bilang dari pertama, kalian tuh harus bisa mempunyai planning. Terus juga yang ketiga adalah lebih pintar lagi kita untuk bermedia sosial, Guys, dengerin kayak kamu mau berdigital yang saat ini sudah berkembang besar. Iya. Gitu. bener. Makasih banyak kayak kakak sama kak pesan-pesannya ya. Mungkin setelah ini mahasiswa atau mahasiswi mungkin di Budi Luhur atau mungkin di luar Budi Luhur kayak langsung kebuka nih pikirannya untuk tentang radio dan juga TV. Sebelumnya makasih banyak yang udah nonton ke podcast hari ini, yaitu Girls on Talk with Eka. See you and bye-bye.